sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sukma Diarti Perangin-Angin MC Psikolog. Hari ini saya ingin sharing tentang ilmu yang baru saja saya dapatkan kembali dari kuliah online atau webinar online yang saya dapatkan tadi malam dari pembicara Reza Rendri. Kang Reza Rendri ini merupakan founder dari PPA Institute atau Pola Pertolongan Allah, ya, komunitas di mana saya pernah belajar di dalamnya, yaitu yang banyak membahas tentang konsep tauhid. Konsep tauhid ini adalah konsep di mana kita mengesahkan Allah. Artinya hanya bergantung kepada Allah aja, Allah aja, Allah aja. Nah, di situ di kelas itu saya banyak belajar khususnya terkait konsep tauhid tadi ya. Karena di pemahaman sebelumnya saya belum mendapatkan itu atau kurang benar-benar memahaminya ya, dimana selama ini kita seringkali mengandalkan hal-hal di luar Allah dalam kehidupan kita. Contohnya, kita mengandalkan uang untuk menggapai cita-cita kita atau memenuhi keinginan-keinginan kita. Padahal ternyata dalam konsep tauhid, uang bukanlah hal yang bisa membuat kita mencapai apa yang kita inginkan. Tetapi jauh lebih dari itu, bahwa yang membuat kita mencapai impian kita, mencapai apa yang kita inginkan adalah karena ada izin Allah di dalamnya. Jadi bukan semata karena uangnya, tetapi karena izin Allah di dalamnya. Allah mengizinkan apa yang kita cita-citakan itu kesampaian. Allah mengizinkan apa yang kita inginkan itu bisa terwujudkan. Nah, jadi konsepnya adalah bukan uangnya yang membuat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi karena ada izin Allah di dalamnya. Sehingga ketika kita memahami konsep tauhid ini, terasa hidup kita itu jadi lebih mudah. Bahwa apa yang selama ini kita pikirkan bahwa uang adalah hal yang membuat kita bisa mendapatkan segala yang kita inginkan, itu menjadi keliru. Ya, sehingga kalau kita paham konsep tauhid, hidup kita itu jadi lempeng, jadi lebih mudah, jadi lebih ringan. Karena dengan kita mencintai Allah, mendapatkan cintanya Allah, maka apa-apa yang kita inginkan, entah itu uang, rumah, pasangan, impian, harapan, itu bisa dapat kita raih ketika kita sudah mendapatkan cintanya. Cintanya siapa? Cintanya Allah. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bersyukur banget saat bisa masuk ke kelas itu dan mendapatkan ilmu tersebut. Nah, sehingga sekarang ketika saya punya keinginan, punya impian, punya harapan, maka saya berusaha untuk mencapai dan mencari cintanya Allah dengan amal-amal saya, dengan ibadah-ibadah saya, sehingga Allah kemudian ridho pada saya, mencintai saya. Maka insya Allah dengan tercapainya cinta Allah itu, maka apa-apa yang tadi saya inginkan, apa-apa yang saya harapkan bisa kesampaian. Mudah ya? Iya. Tapi konsistennya itu yang berat. Nah, teman-teman sekalian, apa sih kemudian yang membuat kita jadi nggak konsisten nih? Tadinya udah meraih cintanya Allah aja, kok jadi berubah-ubah gitu ya? Jadi nggak konsisten lagi, malah carinya pujian, carinya like, carinya komentar orang, carinya share orang, atau cari popularitas seperti itu ya. Nah, ini masuk ke konsep ikhlas tadi ya. Masuk ke konsep ikhlas. Seringkali yang membuat kita menjadi tidak konsisten terhadap amalan, pekerjaan atau aktivitas baik yang telah kita lakukan adalah karena niat atau hati serta tujuan kita tercederai, tercemari oleh niat lain selain Allah. Ya. Kadang-kadang kalau kita udah berbuat kebaikan ya, kita pengen dong dipuji, kita pengen dong diapresiasi, kita pengen dong dapat support, dukungan positif dari orang-orang di sekeliling kita, ya kan? Nah, terkadang ketika harapan kita itu tidak kesampaian, ada sedikit rasa kecewa, ada sedikit rasa kok nggak dihargai ya, kok nggak diapresiasi ya, saya sudah buat baik kok nggak dihargai, kok penerimaannya beda dari yang saya harapkan. Dan perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran lain yang terlintas itu kemudian membuat kita jadi nggak konsisten. Udahlah, males percuma saya berbuat baik, percuma saya baik-baikin dia, percuma saya melakukan kebaikan-kebaikan ini, toh saya nggak dihargai, toh penilaiannya tetap aja negatif ke saya, tuh apa saya berbuat baik kepadanya. Nah, ini yang kemudian membuat kita jadi tidak konsisten dengan amalan-amalan baik itu. Ya, yang rugi siapa? Kembali ya, ketika kita melakukannya tidak
karena Allah semata, maka kita jadi mudah kecewa nih, ya, mudah kecewa kepada orang lain, mudah putus asa, merasa kok sia-sia. Padahal ketika kita pahami konsep ikhlas tadi, dan benar-benar kita bisa mengamalkannya, maka kita tidak akan mudah lagi kecewa ketika kita tidak dipuji, ketika bahkan kita dicaci. Kita tidak lagi mudah kecewa ketika apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita berikan tidak berbalas atau justru mendapat respon yang kebalikannya dari yang kita lakukan. Nah, maka benar-benar ilmu ikhlas ini membuat kita bisa tetap konsisten dalam amalan-amalan kebaikan kita saat kita ikhlas melakukan setiap aktivitas ibadah kita, kebaikan kita, pekerjaan kita, peran-peran kita, semuanya ikhlas untuk meraih ridhonya Allah aja. Nah, kalau itu sudah benar-benar kita tanamkan, kita hujamkan ke hati kita tanamkan ke dalam diri kita bahwa bismillah, apa yang saya kerjakan hari ini adalah untuk meraih ridhonya Allah, untuk Allah aja, supaya Allah senang, supaya Allah ridho dengan saya, supaya Allah mencatat semua ini sebagai amal baik saya, lillahi ta'ala, bismillah. Nah, ketika kita mengawali itu, maka kita juga harus menutupnya dengan kebaikan juga, dengan syukur, sehingga ketika di dalam prosesnya, di tengah-tengahnya atau di akhirnya tidak sejalan dengan harapan kita, itu tadi misalnya udah buat baik malah dicaci, udah buat baik malah responnya negatif, kita bisa tetap berlapang dada dalam menghadapi kritikan maupun caci maki dari orang lain terhadap kebaikan yang kita lakukan. Karena kita yakin bahwa kalau kebaikan ya tetap akan berbalas kebaikan, tetapi balasan kebaikan ini tidak melulu dari orang yang kita buat baik, tapi bisa dari yang lainnya yang Allah kehendaki. Bisa juga dibalas saat itu, atau bisa juga ditunda untuk suatu momen yang tepat nantinya saat kita benar-benar membutuhkan balasan dari kebaikan itu. Bisa di dunia, bisa juga kelak di akhirat. Maka saya mengingatkan diri saya kembali bahwa, dan teman-teman sekalian, untuk terus menjaga hati kita, menjaga niatan kita untuk selalu melakukan segala aktivitas, pekerjaan, peran yang kita lakukan benar-benar dijaga lillahi ta'ala. Kita lakukan karena Allah aja. Nah, yang menariknya, Mas Reza Rendi kembali mengingatkan bahwa ketika Allah menjadi tujuan kita, maka dunia akan dihimpunkan untuk kita. Sebaliknya, ketika dunia menjadi tujuan kita, maka kita akan disibukkan dan disibukkan dengan aktivitas dunia sehingga kita lupa dengan akhirat. Nah, tentu kita tidak ingin Allah lupa pada kita, ya. Maka kita harus benar-benar menjaga niat kita, bahwa apa yang kita lakukan kita niatkan karena Allah untuk meraih ridhonya. Maka dengan itu Allah akan menjadi mata kita yang membantu kita melihat yang baik-baik. Allah akan menjadi pendengaran kita yang membantu kita menangkap yang baik-baik. Allah akan menjadi tangan kita, menjadi kaki kita, menjadi langkah kita, memberikan petunjuk pada kita, mempertemukan kita dengan orang-orang yang membantu mewujudkan niat-niat kita, memberikan kita teman, tim, ilmu yang bermanfaat, yang akan menguatkan niat baik kita tadi, bahwa apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Dan insya Allah dengan menjaga niat itu akan banyak sekali keajaiban, pertolongan, kemudahan yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ikhlas ini kita akan menjadi pribadi yang semakin baik, yang semakin bermanfaat, dan semakin dicintai lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.